Halo guys, ketemu lagi dengan saya Ronald di channel Tukang Emas. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat hari Natal meskipun sudah telat ya kepada teman-teman yang Kristiani dan yang Katolik. Semoga damai Natal selalu beserta dengan teman-teman semua. Dan juga saya mau mengucapkan selamat tahun baru kepada teman-teman semuanya yang menonton channel ini. Semoga di tahun 2022, di tahun yang baru ini, kita bisa mendapatkan berkat yang lebih berlimpah dan juga kita bisa berbagi berkat lebih banyak lagi. Sebelum kita memulai video ini, saya mau mengucapkan dulu buat teman-teman semua bahwa dalam video ini saya tidak ada menyinggung pihak manapun, saya tidak mencoba untuk menggurui siapapun ya, tapi saya hanya ingin sharing tentang apa yang saya alami, apa yang saya pikirkan. Nah, di video kali ini saya ingin sharing sedikit kepada kalian kenapa channel ini menjadi channel edukasi. Kenapa saya membuat channel ini sebagai sebuah alat informasi buat teman-teman semua. Sebetulnya channel ini sudah ada dari tahun 2018. Saya sudah membuat beberapa video, tapi belum benar-benar ditekuni. Nah, setelah masa pandemi gitu ya, kita nggak banyak yang bisa dilakukan. Alhasil saya mencoba untuk menekuni lebih lanjut untuk membuat video-video YouTube, dan akhirnya puji Tuhan sampai sekarang videonya juga channelnya pun terus berkembang ya, meskipun nggak terlalu pesat, subscribernya juga belum terlalu banyak ya. Puji Tuhan sudah mencapai angka 16.000 dan itu buat saya sebuah berkat yang luar biasa. Nah, salah satu alasan kenapa saya membuat channel ini sebagai channel edukasi ataupun kenapa saya pengen sharing melalui channel video ini, channel YouTube ini, yaitu kalau kita look back di tahun 2020 ya, di mana Indonesia juga lagi digegerkan dengan berbagai macam berita, tapi ya beritanya tentang COVID-19 ya pastinya ya. Nah, di situ tahun 2020 itu kan kita memulai seperti apa ya, PPKM, PSBB, lockdown, apapun itu namanya, ya intinya adalah pembatasan ruang gerak buat para masyarakat. Dan di Tegal pun menjadi sebuah sorotan waktu itu ya, sorotan, di mana pemerintah Kota Tegal itu juga membuat Kota Tegal sebagai tempat lockdown gitu ya. Yang lain, daerah yang lain belum ada lockdown, Tegal pun sudah lockdown. Nah, di sini ada sebuah concern yang saya rasakan gitu ya, di mana saya melihat gambaran besar masyarakat Indonesia ini sangat terganggu dengan adanya lockdown ini. Bukan saya bilang bahwa sebagai pengusaha saya juga tidak merasakan dampaknya ya, pasti saya juga merasakan dampaknya. Dampak dari lockdown, dampak dari COVID-19 ya pasti kita semua merasakan. Tapi ada satu hal yang cukup menggelitik buat saya, di mana kesan yang disampaikan bahwa banyak sekali masyarakat yang hidupnya itu day to day gitu ya, di mana mereka mendapatkan pendapatan hari ini ya untuk makan hari ini saja. So, sekali lagi saya sampaikan bahwa saya tidak mencoba untuk menyinggung pihak manapun, tapi menurut saya ini menjadi sebuah masalah terutama buat Indonesia di kemudian harinya juga. Ada beberapa kemungkinan sih yang menyebabkan hal ini terjadi gitu ya. Yang pertama, memang kemungkinan income-nya banyak orang Indonesia itu masih di bawah standar hidup gitu ya. Nah, kalau bagian sini saya tidak bisa komentar terlalu banyak ya. Tapi ada bagian kedua yang saya lebih lihat itu lebih urgent dan lebih important gitu ya, penting dan sangat urgent, yaitu di mana rakyat-rakyat Indonesia itu tidak menabung. Ya, jadi pada saat menghadapi masa-masa pandemi seperti ini, di mana ya kami pun sebagai pengusaha juga merasakan dampak yang luar biasa ya, di mana pendapatan kami turun dan lain sebagainya. Tapi yang lebih parah adalah kesan yang disampaikan adalah banyak sekali masyarakat yang tidak bisa memenuhi kehidupan atau kebutuhan sehari-hari. Ya mungkin seperti beli beras, beli minyak, beli telur, beli bahan baku makanan, dan lain sebagainya. Kalau saya melihat, masyarakat Indonesia ini sangat konsumtif.
bukan hanya terbatas dari kalangan menengah atas saja ya, tapi kalangan menengah bawah pun juga sepertinya sudah mulai untuk konsumtif. Sebagai bukti dari observasi saya ini ya, kalau kita lihat dari 2 tahun lalu itu banyak sekali aplikasi pinjol atau pinjaman online ya yang bermunculan di Indonesia. Kalau dipikir-pikir, kenapa orang membutuhkan pinjaman uang? Ya karena uangnya nggak cukup untuk membayar cash. Maka dari itu mereka membutuhkan financial help gitu. Tapi menurut saya ini tidak pas sasaran gitu ya. Pada saat waktu itu di mana yang dikabarkan adalah banyak masyarakat Indonesia yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup, aplikasi pinjol ini itu lebih banyak diarahkan kepada kebutuhan-kebutuhan yang bukan primer. Tapi untuk katakanlah, untuk beli mobil baru, untuk beli handphone baru, untuk beli motor baru, ya, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya bisa melihat sebuah masalah yang mungkin terjadi gitu ya, yang mungkin banyak dialami oleh para masyarakat Indonesia, di mana masyarakat Indonesia itu banyak yang membeli barang, mengkonsumsi barang, tapi di luar kemampuan yang mereka miliki. Sebagai contoh, katakanlah saya memiliki pendapatan, katakanlah 1 juta atau 1,5 juta per bulan. Dan di situ saya membeli mobil dengan harga 200 juta. Di mana setiap bulannya saya harus menyisihkan uang saya untuk membayar angsuran mobil. Nah, ini yang saya maksud dengan kebutuhan atau membeli kebutuhan yang melebihi kemampuan. Nah, dari sini saya bisa mengambil sedikit gambaran mengenai bagaimana cara orang Indonesia itu biasanya berpikir. Hal ini sudah saya coba tanyakan ke beberapa pihak, dan memang jawaban-jawaban spontan dari mereka adalah ya pengen terlihat lebih menarik, pengen terlihat lebih trendy, up to date, keren gitu ya, punya barang-barang baru dan lain sebagainya. Tapi yang tidak dipikirkan adalah kelanjutan hidup itu bukan cuma berhenti di beli barang tersebut. Ngangkat prestige kalian, ngangkat lifestyle kalian, itu bukan berarti kalian bisa hidup lebih enak di kemudian hari. Sebagai buktinya, kalau kita lihat, setiap ada motor baru, pasti banyak orang yang beli. Tapi kenapa pada saat ada penutupan atau pembatasan pergerakan kita gitu, yaitu pada saat PSBB, lockdown, PPKM dan lain sebagainya, banyak sekali orang yang dalam tanda kutip mengatakan bahwa kita nggak bisa jualan, nggak dapat duit, nggak makan. Ada juga satu temanku ya yang dia juga bisa memiliki gadget-gadget baru, komputer baru, handphone baru. Pada saat saya tanya, apa kamu punya tabungan? Dan dia pun menjawab, enggak punya tabungan. Menurut saya ini sangat ironis, ya, karena ini bukan masalah income, bukan masalah pengeluaran, tapi masalah keinginan. Ya, masalah keinginan, masalah nafsu, dan lain sebagainya. Nah, dari hal-hal yang saya observasi ini, saya tergerak untuk membuat channel ini sebagai sebuah channel edukasi di mana saya bisa memberikan informasi-informasi kepada kalian semua. Karena saya bekerja di bidang perhiasan emas, ya, maka dari itu saya sampaikan dari sisi investasi emas. Tapi sebetulnya ada banyak sekali hal yang ingin saya sampaikan juga kepada kalian. Ya, anyway, di video kali ini saya hanya ingin sharing aja sama kalian. Intinya adalah saya melihat banyak sekali hal-hal yang bisa di-sharingkan kepada teman-teman masyarakat Indonesia, dan semoga sharing-sharing saya yang sudah saya pernah berikan melalui video-video YouTube sebelumnya dan sharing-sharing yang akan saya berikan di video-video selanjutnya, semoga bisa membantu
seluruh masyarakat Indonesia, terutama buat kalian yang nonton video-video saya. So, akhir kata saya mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya ini supaya bisa berkembang sampai saat ini. Dan saya selalu meminta dukungan kalian untuk selalu memberikan support kepada channel Tukang Mas supaya bisa memberikan lebih banyak manfaat lagi kepada masyarakat Indonesia. Segitu dulu video saya hari ini. See you di video selanjutnya. Bye-bye.